Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'd. Puasa dan zakat adalah dua di antara rukun Islam yang harus dilakukan oleh kaum muslimin wal muslimat dengan syarat rukun yang harus dipenuhi bagi keduanya. Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang memberikan kemanfaatan dari sisi rohani dan jasmani. Dari sisi rohani, puasa bisa melatih kesabaran diri, bisa melatih menahan hawa nafsu, dan lebih bisa mengendalikan diri ini dari hal-hal yang tidak baik. Dari sisi jasmani, puasa bisa memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh kita masing-masing. Definisi puasa menurut Syara adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak hanya meninggalkan perkara yang membatalkan puasa untuk kesempurnaan nilai pahala puasa tersebut, kita juga harus menjaga diri dari perilaku, sikap, ucapan yang bisa mengurangi nilai pahala, bahkan jika dilakukan dengan tidak kehati-hatian yang sungguh-sungguh bisa menghilangkan nilai pahala puasa kita tersebut. Puasa ada yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa kafaroh, dan puasa nadar. Ada yang sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, pertengahan bulan Hijriyah, ada puasa Tasu'a, dan puasa sunnah yang lain. Untuk puasa fardu Ramadan, ketika seseorang meninggalkan puasa karena uzur, maka diwajibkan untuk mengqadha. Jika memang dia tidak dalam keadaan kondisi tertentu, semisal orang tua yang memang sudah tidak kuat berpuasa, maka orang tua tersebut cukup membayar fidyah. Atau ketika ibu yang setelah melahirkan sedang keadaan menyusui anaknya dan dia mengkhawatirkan dirinya dan bayi yang disusui, maka dia wajib qadha. Dan ketika dia takut akan bayinya saja, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah. Kemudian ketika orang itu dalam perjalanan musafir mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, maka ketika setelah bulan Ramadan dia wajib untuk mengqadha tanpa fidyah. Itu terkait masalah tentang puasa. Adapun tentang zakat, di dalam syariat Islam, zakat itu adalah salah satu bentuk ibadah dengan syarat rukun tertentu yang bertujuan untuk membersihkan harta kita
dengan syarat rukun yang sudah ditentukan, dengan batas nisab dan berapa persen yang harus dikeluarkan. Ada zakat mal yang meliputi emas, perak, harta dagangan, ternak dan temuan. Ada juga zakat fitrah yang harus kita keluarkan ketika di hari raya Idul Fitri dan juga boleh ditakjil. Maka zakat ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Zakat ini ada mustahik yang harus benar-benar berhak untuk diberikan zakat tersebut. Jadi zakat tidak boleh diberikan di luar 8 kelompok golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, terus mu'alaf, terus sabilillah, orang yang dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus ibnu sabil, dan beberapa orang lagi yang memang dia merupakan bagian dari mustahik asnaf penerima zakat tersebut. Ada niat yang harus diucapkan ketika mengeluarkan zakat tersebut, dan ada tuntunan doa yang nanti dibaca bagi penerima zakat tersebut. Tentu zakat ini adalah satu kewajiban yang harus dilakukan. Zakat ini merupakan satu tuntunan ibadah yang bisa melatih diri kita agar lebih memberikan manfaat kepada orang lain, melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih berempati kepada orang lain, merasakan penderitaan orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, yang tentunya nilai pahalanya sangat luar biasa. Jadi puasa dan zakat ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kita memang sudah waktunya untuk berzakat, memenuhi syarat rukun dari zakat tersebut, maka kita harus melaksanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.